Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Muhammad Wafa. Cinta karena cinta, bukan karena harta. Ku yakin semua indah pada akhirnya jika cinta. Baik, pada video ini saya bersama Sufah ingin menjelaskan tentang aliran-aliran linguistik. Oke, langsung saja ke videonya. Cus. Saya akan menjelaskan tentang linguistik tradisional dan linguistik struktural. Di linguistik tradisional kita akan membicarakan 4 zaman, yaitu zaman Yunani, zaman Romawi, zaman pertengahan, dan zaman Renaissance. Di linguistik tradisional sering dipertentangkan dengan tata bahasa struktural. Bedanya, tata bahasa tradisional menganalisis bahasa pada filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri formal yang ada pada suatu bahasa tertentu. Studi bahasa pada zaman Yunani memiliki sejarah yang sangat panjang, yaitu dari abad 5 sebelum Masehi sampai abad 2 Masehi. Masalah pokok kebahasaan yang menjadi pertentangan para linguis pada waktu itu adalah pertentangan antara fisis dan nomos, dan pertentangan antara analogi dan anomali. Para filsuf Yunani mempertanyakan apakah bahasa itu bersifat alami atau fisis, atau bersifat konvensi atau nomos. Bersifat alami atau fisis maksudnya bahasa itu memiliki hubungan asal-usul, sumber dalam prinsip-prinsip abadi dan tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri. Nah, sedangkan sebaliknya, kaum konvensional berpendapat bahwa bahasa bersifat konvensi. Artinya, makna-makna kata itu diperoleh dari hasil tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai kemungkinan bisa berubah. Pertentangan analogi dan anomali menyangkut masalah bahasa sebagai sesuatu yang teratur dan tidak teratur. Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa bahasa itu bersifat teratur. Karena adanya keteraturan itu, orang dapat menyusun tata bahasa. Jika tidak teratur, tentu yang dapat disusun hanya idiom-idiom. Sedangkan kelompok anomali berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur. Dari keterangan tersebut, bahwa kaum anomali sejalan dengan kaum naturalis atau kaum fisis atau alami fisis, sedangkan kaum analogi sejalan dengan kaum konvensional atau nomos. Selanjutnya adalah zaman Romawi, merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Tokoh pada zaman Romawi yang terkenal antara lain Varro 116-27 sebelum Masehi dengan karyanya De Lingua Latina, dan Prisca dengan karyanya Institutiones Grammaticae. Pada zaman pertengahan, ada beberapa peranan filsuf yang patut untuk dibicarakan. Yang pertama, kaum modiste, karena mereka menerima analogi karena menurut mereka bahasa itu bersifat reguler dan universal. Dan mereka memperhatikan secara penuh akan semantik sebagai penyebutan definisi bentuk-bentuk bahasa. Kemudian mereka mencari sumber makna, maka dengan demikian berkembanglah bidang etimologi pada zaman itu. Selanjutnya, yang kedua, tata bahasa spekulativa, merupakan hasil integrasi deskripsi gramatikal bahasa Latin ke dalam filsafat skolastik.
Dan filsuf selanjutnya yaitu Petrus Hispanus memasukkan psikologi dalam analisis makna bahasa, dan dia juga membedakan nomen atas dua macam, yaitu nomen substantivum dan nomen adjectivum, dan juga membedakan semua bentuk yang menjadi subjek dan predikat dan bentuk tutur lainnya. Zaman yang terakhir dalam linguistik tradisional yaitu zaman Renaissance. Zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Dalam sejarah studi bahasa, ada dua hal pada zaman Renaissance ini yang menonjol yang perlu dicatat. Yang pertama, sarjana-sarjana pada waktu itu menguasai bahasa Latin, Ibrani, dan Arab. Yang kedua, bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan perbandingan. Baik, selanjutnya adalah linguistik struktural. Linguistik strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri yang dimiliki oleh bahasa tersebut. Adapun tokoh-tokohnya adalah yang pertama Ferdinand de Saussure. Tokoh ini dikenal sebagai bapak strukturalis modern. Beliau mengungkapkan di bukunya bahwa konsep telaah ada dua. Yang pertama adalah telaah sinkronik dan yang kedua adalah telaah diakronik. Telaah sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada kurun waktu tertentu. Sedangkan telaah bahasa diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman bahasa itu digunakan oleh para penuturnya. Selanjutnya adalah aliran Praha. Aliran ini membedakan secara tegas akan fonetik dan fonologi. Fonetik mempelajari bunyi-bunyi itu sendiri, sedangkan fonologi mempelajari fungsi bunyi tersebut dalam suatu sistem. Okay. Selanjutnya adalah aliran glosematik. Aliran ini membuat ilmu bahasa menjadi ilmu yang berdiri sendiri, bebas dari ilmu yang lain dengan peralatan metodologis dan terminologis. Lalu poin C adalah linguistik transformatif. Tata bahasa transformatif berusaha mendeskripsikan ciri-ciri kesemestaan bahasa. Lalu karena pada mulanya teori tata bahasa ini dipakai untuk mendeskripsikan kaidah-kaidah bahasa Inggris, maka kemudian para pengikut teori ini mencoba untuk menggunakan terhadap bahasa-bahasa lain. Tata bahasa dan setiap bahasa terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama komponen sintaksis, yang kedua adalah komponen semantik, yang ketiga adalah komponen fonologi. Komponen sintaksis merupakan sentral dan tata bahasa karena komponen inilah yang menentukan arti kalimat. Dan komponen ini yang menggambarkan aspek kreativitas bahasa. Selanjutnya adalah komponen semantik, memberikan interpretasi semantik pada deretan unsur yang dihasilkan oleh subkomponen dasar. Lalu komponen fonologi. Komponen ini memberikan interpretasi fonologi pada deretan unsur yang dihasilkan oleh kaidah transformasi. Oke, mungkin dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.